Kawan, ini luar biasa. Semua orang menyukai kita. Ayo kita lakukan sekali lagi. Iceberg tidak sabar untuk mengantri lagi. Hai, apa kabar? Pasti kalian sudah tahu dengan serial We Bare Bears. Serial kartun yang menceritakan persahabatan tiga beruang lucu bernama Chris, Panda, dan Iceberg. Pertemanan mereka yang ada-ada saja membuat hari kita lebih berwarna. Namun bukan tingkah mereka yang akan kita bahas, melainkan apa yang terjadi pada Pen-Pen alias Panda jika terkena kacang. Panda adalah salah satu karakter pada We Bare Bears yang mengidap alergi. Saking parahnya sampai ia hampir tak sadarkan diri karena kacang. Alergi apa yang sebenarnya dialami Panda? Benarkah alergi kacang bisa membuat seseorang meninggal? Lalu apa stik penyembuh yang dibawa gadis itu? $60. Apa kau punya uang? Aku kan tidak punya saku. Seperti yang kita tahu, jika menyentuh atau terkena kacang, wajah Panda akan membengkak. Kemudian dia seperti akan pingsan. Kenapa sangat rentan sama kacang ya? Setelah kita telusuri, rupanya Panda mengidap alergi. Saat alergi, tubuh Panda mengalami shock. Sebuah shock serius yang dapat menurunkan tekanan darah. Itu disebut shock anafilaktik atau shock anafilaksis. Adiknya Lucy juga mengidap shock ini. Shock anafilaksis adalah shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat atau sangat parah, mengakibatkan penurunan tekanan darah, kondisi sulit bernafas, dan mengakibatkan kesadaran menurun. Penanganan yang lambat dapat membuatnya meninggal. Apakah ini terjadi hanya karena alergi kacang? Penyebab shock anafilaksis ini juga dipicu oleh berbagai alergen. Alergen tersebut masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna, saluran nafas, atau paparan ke kulit. Orang yang alergi memiliki tingkat reaksi yang berbeda terhadap rangsangan. Berikut contoh alergen atau pencetus alergi tersebut. Beberapa makanan yang dapat menyebabkan alergi biasanya dari seafood, telur, susu, gandum, bisa juga dari buah. Dari obat-obatan seperti obat pelemas otot, obat anti radang atau anti-inflamasi, dan obat antibiotik. Dari sengatan serangga seperti lebah, semut merah, lipan, atau serangga berbisa lainnya. Alergi dari tanaman seperti serbuk sari bunga dan lateks. Bisa juga alergi karena bulu hewan. Shock ini dapat terjadi dalam beberapa menit atau bisa juga dalam hitungan jam. Bagaimana kita tahu seseorang terkena shock anafilaksis? Kita bisa melihat dari gejala yang muncul. Di antaranya adalah muncul ruam pada kulit, denyut nadi yang cepat namun terasa lemah, sulit bernafas atau sesak nafas, pusing, kesadaran menurun, lemas dan terasa ingin pingsan, mual atau diare, pembengkakan di kelopak mata, bibir, lidah, dan tenggorokan. Oke, sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Cukup sekali klik dan Anda akan terhubung selamanya. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke. Thank you. Apa yang harus dilakukan jika kita melihat seseorang terkena shock anafilaksis? Yang pasti segera bawa ke UGD di rumah sakit terdekat. Namun pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah melegakan jalan nafas, pemberian oksigen, pemberian obat epinefrin atau adrenalin. Ya, itulah stik penyembuh yang dibawa Lucy. EpiPen atau epinefrin pen. Dalam We Bare Bears disebut pen alergi. Ini akan melancarkan peredaran darah. Bentuk pena ini telah dirancang untuk kondisi darurat. Cara pakainya adalah dengan menancapkan bagian berwarna orange atau yang ada gambar panahnya ke paha pasien. Tekan sampai berbunyi klik. Maka secara otomatis alat ini akan menyuntikkan epinefrin. Tahan selama 3-10 detik tergantung dari jenis EpiPen-nya. Di daerah kita alat ini mungkin jarang kita temui.
Jadi, jika Anda menemukan seseorang dengan gejala shock anafilaksis, segera bawa ke UGD terdekat. Karena shock anafilaksis ini dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah ke seluruh tubuh. Ini bisa mengakibatkan komplikasi serius jika terlambat ditangani, seperti kerusakan otak dan kerusakan organ dalam, seperti serangan jantung dan gagal ginjal. Juga shock kardiogenik. Sensitivitas tubuh dalam menerima paparan alergen mungkin tidak bisa dicegah. Namun, resiko shock bisa kita minimalkan dengan cara melakukan tes alergen ke dokter, membaca komposisi pada produk makanan, menggunakan alas kaki ketika bepergian, menggunakan penangkal serangga ketika berada di luar ruangan. Terkadang sulit membedakan shock anafilaksis dengan asma, pingsan, dan serangan panik. Penderita asma biasanya tidak mengalami gatal atau gejala saluran cerna. Pada orang yang pingsan, kulitnya pucat dan tidak beruam. Pada orang yang mengalami serangan panik, mungkin kulitnya berwarna kemerahan, tetapi tidak memiliki ruam. Kondisi lain yang juga menunjukkan gejala serupa adalah keracunan makanan, yang berasal dari ikan busuk dan infeksi akibat parasit tertentu. Serial Cartoon Network ini menyampaikan pesan bahwa mereka yang terkena alergi bisa sangat parah. Jangan dianggap sepele karena kepedulian kecil kita bisa berarti besar bagi mereka. Selain menceriakan dan menghadirkan keseruan, kartun juga menambah wawasan yang tentunya tidak dimiliki sinetron. Iya kan?